Imam Mashkur, pemuda berusia 25 tahun asal Kampung Monklayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh, meninggalkan kampung halamannya untuk memperbaiki nasib. Namun yang terjadi justru memilukan. Imam dipulangkan ke kampung halaman tanpa nyawa dengan keadaan sangat mengenaskan. Ratusan orang mengantar Imam ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Suasana duka sangat resah, terutama bagi keluarga yang sangat kehilangan sosok Imam Mashkur. Sebelumnya, Imam Mashkur, pemuda berusia 25 tahun asal Biren, Aceh, diduga diculik saat berada di tempatnya bekerja, yaitu di sebuah toko kosmetik di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku penculikan diketahui sejumlah oknum TNI Angkatan Darat yang salah satunya adalah oknum Pas Pampres. Sadisnya aksi bengis mereka menculik, memeras, hingga menganiaya korban berujung pada kematian. Peristiwa ini pun menyedot perhatian publik. Tak sedikit yang meminta para pelaku yang sejatinya menjadi garda terdepan melindungi rakyat harus dijerat hukuman mati. Tim TV One mengabarkan. Panglima terkait anggota Pas Pampres yang di Aceh, Pak. Yang di Aceh bagaimana, Pak Panglima? Mungkin sudah ada perkembangannya seperti apa, Pak? Masih dalam penyidikan. Masih dalam penyidikan Puspom TNI. Total ada berapa, Pak? Anggota Pas Pampresnya ada berapa, Pak? Berapa? Total anggota Pas Pampresnya ada berapa, Pak? Yang anggota Pas Pampresnya satu. Yang satunya ada dua temannya, jadi 3 orang. Matur Pak Panglima. Terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Proses penyidikan masih berlangsung, kita masih terus. Pemirsa, kami turut berduka untuk korban dan juga keluarga atas meninggalnya Imam Mashkur. Ini seorang warga Aceh yang meninggal dunia akibat diculik, kemudian diperas dan juga dianiaya oleh 3 orang anggota Tentara Nasional Indonesia. Kasus ini tentu cukup mengagetkan kita semua, pemirsa, karena ternyata selain anggota TNI, salah satu dari pelaku ini juga merupakan anggota dari unit elit TNI, yaitu Pas Pampres atau Pasukan Pengamanan Presiden. Nah, pada Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, saya akan mengajak pemirsa untuk meminta pendapat dari salah satu viktimolog, yakni Bapak Heru Susetyo, yang saat ini juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mbak. Pak Heru, ini kalau lihat langitnya abu-abu sesuai dengan hati kita ya, Pak, karena ini kasusnya cukup membuat sedih ya warga ya. Anggota TNI yang seharusnya bisa menjadi sosok yang membuat kita merasa aman gitu, ternyata melakukan pemerasan, penculikan, dan juga penganiayaan yang menyebabkan seorang warga ini meninggal dunia. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Heru ini pertama adalah mengenai korban. Korban ini kan merupakan informasi dari pihak kepolisian, polisi militer terutama, korban ini merupakan pedagang kosmetik. Nah, pedagang kosmetik yang kemudian pelaku ini awalnya berpura-pura Pak sebagai polisi. Memang kalau lihat dari statusnya korban ini merupakan sasaran empuk ya Pak untuk ditipu gitu atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak, dan selamat pagi pemirsa juga. Pertama-tama saya juga mengucapkan belasungkawa kepada korban dan keluarga korban atas tewasnya korban IM oleh oknum anggota TNI. Kita sangat bersedih dan juga semoga segera terungkap oleh pihak penyidik polisi militer dan bisa berujung pada pengadilan militer dengan sanksi yang setimpal ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, memang korban ini pada posisi yang lemah. Kita belum tahu apakah dia betul-betul punya kesalahan, entah memperdagangkan obat ilegal ataupun kosmetik ilegal, kemudian menjadi sasaran empuk dari oknum anggota TNI yang berpura-pura menjadi polisi.
Tapi kalau memang betul beliau menjual atau terbukti mengedarkan kosmetika ilegal ataupun obat ilegal, tentunya bukan kewenangan dari TNI juga, tentunya kewenangan dari polisi dan juga banyak caranya gitu ya. Tidak harus dengan penggerebekan langsung, bisa mungkin ada karena atau harus melibatkan pihak Kementerian Kesehatan juga, kemudian pihak yang terkait dengan peredaran obat ilegal, tidak hanya langsung oleh pihak kepolisian dan tidak harus dengan cara yang represif ya. Tidak harus dengan cara sifatnya represif. Jadi ini memang suatu pelanggaran prosedur yang luar biasa dan juga memang kejahatan juga. Dan korban memang pada posisi yang rentan. Nah, kita nggak tahu apakah beliau memang betul-betul terlibat atau tidak dalam peredaran ini harus diinvestigasi oleh pihak penyidik polisi militer. Nah, kalau memang betul, ya memang cukup rentan berarti. Namun kalaupun betul dia terlibat dalam peredaran obat ilegal ataupun kosmetika ilegal, tentunya bukan kewenangan dari oknum TNI, tentu harus kewenangan dari kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait begitu. Oke, Pak Heru, tapi kan ini informasinya memang pelaku ini berpura-pura Pak jadi polisi gitu kan. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa pada saat kejadian ini warga sekitar ini berusaha memisahkan begitu antara 3 orang pelaku ini dan juga korban. Tapi karena mereka ini mengaku-ngaku sebagai anggota polisi begitu akhirnya warga ini melepaskan lah ibaratnya seperti itu. Nah ini melihatnya gimana nih Pak? Apakah ada perencanaan berarti ya sebelumnya atau gimana nih? Menurut saya ini cara yang kasar ya. Kasar dan mungkin ada yang menggerakkan tidak hanya 3 orang oknum ini. Saya berpikir ada yang menggerakkan karena dari mana mereka dapat informasi bahwa ada orang yang katakanlah menjual obat ilegal. Ini dari pertama siapa yang memasuk informasi. Kedua, mengapa memilih cara seperti ini, berpura-pura jadi petugas kepolisian? Ini kan berarti ada modus operandi yang memang sudah direncanakan dan dipelajari sebelumnya. Ini harus didalami oleh pihak penyidik polisi militer tentang apa modus operandinya, apa mens reanya apa, niatnya apa, kemudian juga bagaimana proses terjadinya sampai korban kemudian tewas ya, penganiayaan dan sebagainya. Karena kalau hanya ingin minta keterangan, memaksa, mengancam, ini tidak harus dibunuh juga. Atau mungkin terlalu berlebihan ya, karena mungkin standar standar TNI mungkin. Nah, jadi mengenai sedikit karena mereka memang terlatih sebagai anggota TNI, jadi akhirnya berlebihan sampai bisa meninggal dunia. Jadi itu yang harus didalami oleh pihak penyidik polisi militer. Ini suatu tragedi, kejahatan yang luar biasa ini. Oke. Dan ada informasi juga nih Pak Heru, kalau pemerasan yang diterima oleh korban ini sudah lebih dari 1 kali informasinya, meskipun belum ada jumlah pasti ya berapa kali korban yang sudah diperas, oleh siapa dan berapa jumlah yang dimintakan kepada korban gitu. Nah ini gimana nih Pak, kok bisa seorang pedagang kosmetik gitu ya menjadi ibaratnya ATM gitu ya, ATM oknum-oknum tertentu gitu. Ngelihatnya gimana? Berarti memang mungkin dia ini ada kesalahan atau bagaimana nih korban ini? Itulah yang ingin saya katakan tadi, bahwa korban mungkin bukan orang baru bagi sang oknum 3 orang tadi, atau bahkan ada orang sipil 1 ya, ada satu pelaku lainnya dari atau sipil. Ada yang menyampaikan, ada orang yang memasuk informasi kepada 3 orang oknum ini bahwa orang ini memang mengedarkan barang-barang ilegal, kemudian kalau betul ya, kemudian dia rentan posisinya, dia bisa kita palak, bisa kita jadikan ATM. Dan ini kan memang berarti sudah ada situasi yang mereka ketahui sebelumnya, bukan kejahatan spontan ya. Istilahnya kan ada suatu kejahatan yang sifatnya berencana, ada yang sifatnya tidak berencana. Kalau ini cenderung berencana. Jadi, tapi mungkin barangkali memang niat mereka awal tidak untuk membunuh, hanya mungkin over, kebablasan. Karena mungkin mereka punya kemampuan yang berlebih sebagai anggota TNI, sehingga akhirnya penyiksaannya berujung berkematian. Harusnya yang sudah-sudah, mungkin kalau pelakunya sipil, mungkin tidak sampai kematian ya. Tapi kalau mereka masih butuh uang, mereka masih, walaupun diminta pun sebenarnya tidak besar, 50 juta kan tidak besar harusnya itu. Harusnya kan tidak harus sampai untuk sebagian orang mungkin ya. Tidak harus untuk dimatikan, tidak harus sampai. Tapi tidak saya kira harus karena mereka pembunuhan. kebablasan dan karena mungkin metode yang digunakan terlalu canggih, karena mereka standar anggota TNI sehingga dengan mungkin sedikit memukul, sedikit menggampar, sedikit ini sudah sampai mati. Sehingga itu saya kira mereka niat tidak membunuh awalnya, namun kebablasan. Karena kan mereka juga berpikir karir ya. Mereka pada posisi yang sangat rentan, karena ini prajurit kepala, ini posisi yang cukup rendah, paling rendah. Sebelumnya ada prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala. Jadi tidak terlalu, memang posisi yang bawah. Dan barangkali ada masalah ekonomi,
ada masalah lainnya, mereka ingin mendapatkan uang secara instan, apalagi tinggal di Jakarta. Betul. Dinas di Jakarta tentunya mungkin untuk keluarga dan segala macam, tapi sayangnya menempuh cara yang fatal dan salah. Fatal dan salah caranya. Salah dan brutal pula gitu. Brutal juga, oke, disebut oleh Pak Heru. Baik, Pak Heru tahan dulu, nanti kita akan membahas lebih lanjut mungkin mengenai analisa motif ya Pak ya, mengenai kasus ini, dan nanti juga akan kami sajikan pemirsa fakta-fakta dari lokasi kejadian bersama dengan reporter TV One. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Mengajak Anda untuk melihat fakta-fakta ini ya di lokasi kejadian, yakni tepatnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, bersama dengan reporter Milhan. Kita sapa dulu, selamat pagi Milhan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Milhan. Ya, selamat pagi. Ya Milhan, boleh disampaikan ini kepada pemirsa, sebenarnya fakta-fakta apa saja sih yang Anda bisa temukan ini terutama di lokasi awal mula ya penangkapan dari korban yakni Imam Mashkur ini. Silahkan Milhan. Ya, ini bisa saya kabarkan, saya berada di salah satu kios yang sebelumnya disewa oleh korban Imam Mashkur ini. Sebelumnya Imam Mashkur ini sudah mengontrak kios ini berukuran 3x5 meter ini selama 4 bulan. Sehingga dia berjualan kosmetik dengan sendiri. Namun pada tanggal 12 Agustus lalu, Imam Mashkur ini didatangi oleh kelompok ataupun kelompok 3 orang ini, oknum TNI ini mendatangi kios dirinya, sehingga dia meminta uang dan sehingga Imam Mashkur ini dibawa untuk keluar. Namun beberapa warga sekitar yang melihat kejadian tersebut akhirnya sontak untuk membantu Imam Mashkur karena untuk meraih perkelahian. Namun sempat terjadi perkelahian antara warga maupun pihak oknum TNI ini yang hendak mengambil Imam Mashkur dalam kios ini, sehingga para anggota oknum TNI ini, dia ini mengaku sebagai anggota kepolisian dan mempunyai surat tugas penangkapan. Namun pada saat itu warga pun hingga terkabur dan tidak bisa membantu Imam Mashkur, sehingga Imam Mashkur ini, korban ini dibawa melalui kendaraan yang sudah disiapkan di pinggir jalan oleh para 3 TNI tersebut. Ya Milhan, dari lokasi kejadian saat ini kondisinya seperti apa? Apakah ada garis polisi gitu, sudah disteril atau bagaimana? Iya, sampai saat ini bisa saya sampaikan, saya berada di kios yang Cirebon, Kota Tangerang Selatan, dan sampai saat ini pihak dari polisi ataupun dari pihak dari TNI ini belum melakukan olah TKP ataupun berapa. Jadi sampai saat ini kios tersebut ini yang disewa oleh korban ini belum ada garis polisi maupun aktivitas seperti biasanya. Masih menunggu dalam penyelidikan. Ya, Milhan, pada saat kejadian kan ada informasi bahwa warga sekitarnya sempat ingin melerai gitu ya antara pelaku dan juga korban. Ini apa ini yang membuat warga ini kemudian melepaskan korban ini kemudian dibawa oleh para pelaku? Ya, ini bisa saya kabarkan untuk dari laporan dari masyarakat ini di sekitar bahwa sebelumnya emang pihak dari warga sendiri ataupun pengendara ini melihat kejadian tersebut sehingga ingin melerai kejadian pengambilan ataupun penculikan korban terhadap para 3 oknum TNI ini. Namun setelah mengetahui ataupun membicarakan sampai dengan baku hantam antara warga dengan oknum TNI ini, sehingga para 3 oknum TNI ini dia mengaku sebagai anggota kepolisian dan membawa surat tugas, sehingga warga pun sontak dan membiarkan Imam Mashkur dibawa oleh pihak oknum tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih atas laporannya Milhan, reporter TV One langsung dari kawasan Tangerang Selatan. Terima kasih Milhan. Ya, kita lanjutkan lagi pemirsa dengan Pak Heru Susetyo selaku viktimolog.
Pak Heru, ini kita tentu harus mengawal ya kasus ini. Panglima pun sampai menyebutkan bahwa pelaku ini harus dihukum maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup. Betul. Untuk keluarga korban dulu nih Pak, sebenarnya hak-hak apa sih yang mereka ini patut dapatkan ya, keluarga korban maupun ada sebenarnya satu korban lagi yang pada saat di tengah jalan nih dilepaskan ya oleh para pelaku. Hak-hak apa saja dan keluarga kan sudah membuka suara Pak, ingin bertemu langsung dengan Panglima. Mungkin nggak hal itu terrealisasi? Ya, makasih Mbak. Jadi pertama memang ini harus dikawal oleh pihak TNI, Panglima TNI, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Darat, sampai Komandan Pas Pampres, atasan langsung, karena kasusnya melibatkan oknum TNI ya, dan ini tidak mudah ya. Mungkin kalau warga sipil ini mungkin masih cukup bisa dikontrol, tapi kalau sudah anggota TNI tentunya sangat perlu keterlibatan langsung dari Panglima TNI, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Darat atau yang terkait, ya, kemudian Kepala dan Komandan Pas Pampres dan sebagainya. Dan juga tentunya pihak penyidik polisi militer, pihak auditor militer, ataupun jaksa militer, sampai dengan pengadilan militer. Semua harus bisa menyelenggarakan proses persidangan atau peradilan pidana yang sifatnya adil dan berpihak pada korban dan juga menciptakan keadilan ya. Dan apa hak-hak korban di sini juga tentunya yang pertama dan utama adalah right of the truth, bisa mengetahui kebenaran. Apa sih fakta sesungguhnya, apa yang terjadi, apa yang terjadi dengan keluarga, dengan adik saya atau anak saya atau bapak saya atau almarhum, apa yang terjadi, kenapa sampai terjadi hal seperti itu yang pertama, mendapatkan truth, kebenaran ya. Kedua, mendapatkan informasi yang betul, yang nyata, yang jujur tentang kasus tersebut, termasuk proses terhadap tersangkanya atau terdakwanya. Sudah diapakan, sudah ditahan, sudah disidangkan, sudah dipidana, sudah dilepaskan, apa pidananya, itu harus disampaikan dan diketahui oleh pihak keluarga korban. Ini bagian dari hak untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang proses peradilan terhadap sang pelaku. Termasuk juga harus bertemu sama Panglima? Bertemu pun boleh, tidak harus, cuma boleh. Dan selanjutnya adalah hak atas, bisa mendapatkan hak atas kompensasi ataupun kompensasi, misalnya mendapatkan ganti kerugian dari sang pelaku, itu namanya restitusi, ataupun dari negara namanya kompensasi, tapi itu juga harus dikomunikasikan dengan pihak LPSK ya, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena tidak semua korban akhirnya bisa mendapatkan kompensasi, akhirnya tergantung tindak pidananya apa. Maka harus dikomunikasikan dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan bantuan ya. Ada 3 bantuan ya. Ada bantuan medis, bantuan psikososial trauma, dan juga bantuan finansial kalau diperlukan. Medis untuk korban yang masih hidup tentunya. Kan ada satu korban masih hidup ya. Kemudian dia mengalami 2 hal, minimalnya dia sakit secara fisik, kedua sakit secara mental ataupun psikososial trauma. Itu harus ada support dari pihak negara. Kemudian juga yang ketiga bantuan finansial kalau diperlukan, yang harus dikomunikasikan dengan pihak kejaksaan dan juga dengan pihak LPSK dalam hal tersebut, karena tidak semua korban bisa mudah mendapatkan bantuan finansial ataupun kompensasi dari negara. Itu yang harus dipikirkan. Tentang pertanyaan bisa tidak bertemu dengan pimpinan tertinggi, itu boleh. Itu hak juga ya? Itu hak dari korban. Apakah dikabulkan atau tidak itu lain permasalahan lain, namun itu hak mereka. Karena mereka itu hak mereka untuk bertemu dengan pengambil kebijakan tertinggi untuk oknum anggota TNI tersebut, yaitu Panglima TNI. Jadi mengetahui kebenaran, mendapatkan ganti rugi, ganti rugi secara finansial maupun pendampingan medis dan mental begitu ya Pak. Dan untuk motif nih, ini kan motif belum ditemukan ya Pak ya. Bisa nggak sih kalau misalnya korban ini kan sudah meninggal dunia, Imam Mashkur sudah meninggal dunia, bisa nggak kemudian pihak yang berwajib ini menggali apa sebenarnya motif pelaku dari korban yang sudah meninggal? Karena sejauh ini kan sementara motifnya adalah ekonomi, karena ada pemerasan gitu ya. Barang bukti yang sedang dicari adalah handphone korban, juga masih dalam pencarian. Gimana nih untuk motifnya Pak Heru? Tentunya dalam hal mengungkapkan bukti-bukti atau alat bukti di persidangan nanti harus mendapatkan kebenaran material ya. Kebenaran material, kebenaran formal, juga kebenaran material untuk bisa mendapatkan keadilan formil, keadilan material, maka
hal yang juga selalu ada dalam hal peristiwa kejahatan, apalagi pembunuhan adalah pemeriksaan secara forensik. Ada forensik investigation by forensics dengan pendekatan forensik dengan dokter forensik yang harus dilakukan oleh pihak penyidik karena untuk kita bisa melihat lukanya apa alat untuk melukainya, jam berapa korban meninggal, dengan alat apa yang menyebabkan korban meninggal itu dengan pemeriksaan dari dokter forensik. Maka itu yang bagian tak terpisahkan dari suatu pengungkapan kasus kejahatan, apalagi berupa pembunuhan. Harus melibatkan dokter spesialis forensik begitu. Jadi saya kira penyidik sudah tahu hal seperti ini, tapi memang harus diungkapkan karena sebab meninggalnya apa nggak ketahuan kalau tanpa proses forensik ya. Apakah dengan menggunakan benda tajam, benda tumpul, atau menggunakan pistol, atau menggunakan pisau, belati, kita nggak tahu. Atau dengan dipukul saja, jam berapa, siapa yang melakukannya, kan katanya 3 orang. Ini apakah semua melakukannya, apa cuma satu? Ya. Yang lain menonton saja. Siapa yang paling punya peran untuk menusuk atau memukul, menggampar, itu ketahuan dari pemeriksaan forensik. Oke, jadi ini semua harus diungkap dan apakah ada kemungkinan pelaku-pelaku lain ya Pak ya? Ya, betul. Di luar 3 orang anggota TNI yang sudah diamankan tersebut dan juga 1 orang sipil ya, warga sipil yang diamankan juga di Polda Metro Jaya. Betul sekali. Pak Heru, terima kasih sekali makasih, Mbak, atas sama-sama. waktunya sudah berbagi pendapatnya ini bersama dengan pemirsa TV One. Kita harus kembalikan kepada studio Convergence Jakarta, ada Bayu dan juga Ratih. Tentunya kita harap kita bisa mengawal nih kasus ini supaya keadilan bisa didapatkan oleh korban. Bayu dan juga Ratih, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Fahada ini mengabarkan langsung dari halte bus Transjakarta Bundaran HI ya, soal kasus anggota TNI yang menyiksa dan membuat korban meninggal dunia. Sama-sama kita kawal ini, terima kasih.